warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mu'takifin, para ikhwan wal akhwat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang telah kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Bapak-Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca serangan terhadap WTC dan Pentagon tanggal 11 September tahun 2001, istilah atau isu terorisme yang awalnya tidak populer, walaupun kata-kata teroris ini sudah dipakai dalam sejarah sebelumnya, namun tidak populer. Baru kemudian menjadi populer setelah Amerika mengumumkan apakah dunia akan bersama teroris ataukah bersama Amerika Serikat. Sehingga kalau tidak salah ada sekitar 114 negara di tahun 2001 kemudian bergabung bersama Amerika untuk perang melawan teroris, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi Indonesia termasuk salah satu negara dari sekian ratus negara yang ikut bersama di bawah bendera Amerika Serikat untuk memerangi teroris. Dan waktu itu yang menjadi tersangka utama dari tuduhan Amerika ini adalah Taliban, ya. Salah satunya adalah, dan tersangka utamanya adalah Taliban, yang dianggap sebagai negara yang waktu itu atau pemerintahan yang turut memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda. Pada waktu itu Usama bin Laden terpaksa harus hijrah meninggalkan kampung halamannya, yaitu Saudi. Dan kita tahu Usama bin Laden ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang anak kontraktor
Saudi. Cari aja nanti namanya Bin Laden Group gitu ya. Jadi kalau kita ke Saudi, orang pasti tahu yang namanya Bin Laden Group itu merupakan kontraktor terkaya, kontraktor terbesar di Saudi. Punya anak, salah satunya adalah Usama bin Laden. Jadi Usama bin Laden ini bukan orang miskin. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa teroris itu dipicu karena kemiskinan, itu sebenarnya hoax. Artinya kalau ada yang menuduh bahwa terorisme itu dipicu dari sebuah kemiskinan, itu sebenarnya adalah sebuah narasi yang sangat lemah sekali. Karena orang yang pertama mereka tuduh teroris kan Usama bin Laden, dan Usama bin Laden bukan orang miskin. Usama bin Laden itu orang yang kaya raya. Bapaknya memiliki Bin Laden Group. Keluarga besar Usama bin Laden itu para kontraktor di Saudi dan di Timur Tengah. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa terorisme itu dipicu dari sebuah kemiskinan, nah ini sebuah narasi yang sangat lemah sekali. Atau yang sekalian yang mudah-mudahan dipikirkan oleh Allah, lalu Usama bin Laden ini terakhir harus pergi meninggalkan kampung halamannya karena dia waktu itu termasuk orang yang menolak pendudukan Amerika di Saudi ya, di Jaziratul Arab. Karena waktu itu Amerika membuat dan mendirikan pangkalan militernya di Jaziratul Arab, dan itu ditolak oleh Usama bin Laden karena berdasarkan hadis-hadis Nabi, di mana Rasulullah mengatakan adalah akhrijul musyrikina min Jaziratul Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik itu dari Jaziratul Arab. Itu hadisnya banyak sekali. Maka ketika kemudian Amerika menjadikan Saudi itu sebagai salah satu tempat pangkalan militer mereka, tentunya ini ditolak oleh kaum muslimin di Saudi. Salah satu tokohnya adalah Usama bin Laden, yang kemudian itu ada serangan terhadap terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini, dan akhirnya kemudian yang tertuduh adalah Usama bin Laden, dan akhirnya Usama bin Laden meninggalkan seluruh kekayaannya, seluruh keluarga besarnya dia tinggalkan, dan kemudian berangkat ke Afghanistan dan tinggal di pegunungan namanya Tora Bora. Jadi bisa kita bayangkan ya, orang yang kaya raya, ceprot lahir, gak pernah merasakan apa miskin kan gitu kan, lahir dari sebuah kontraktor besar ya kan. Jadi Usama bin Laden itu lahir dari orang kaya, jadi sejak lahir sudah jadi kaya raya, tapi semua itu ditinggalkan demi apa? Untuk membela agamanya ya. Dan ketika beliau hijrah ke Afghanistan, maka waktu itu Taliban merupakan sebuah negara atau sebuah gerakan atau organisasi yang berhasil menguasai pemerintahan di Afghanistan. Dan Taliban ini panjang ceritanya, nanti diceritakan oleh seorang ulama mujahid dari Suriah namanya Syekh Abu Mus'ab As-Suri. Dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Muqawwamah, beliau menceritakan kemunculan dari gerakan yang bernama Taliban. Taliban itu kan dari Talib, santri ya. Jadi awal mula ceritanya itu jadi ketika dulu Afghanistan perang melawan Uni Soviet tahun 80-an ya, maka banyak datang para mujahidin dari luar negeri, dari luar Afghanistan masuk ke Afghanistan. Dan ketika mereka
mereka masuk ke Afghanistan, ternyata mereka mendapatkan beberapa masyayikh di Afghanistan ini justru nggak berangkat ke medan jihad, tapi justru ngurusi pondok pesantren. Nah ini banyak kemudian diceritakan oleh doktor oleh Syekh Abdul Azhar ya. Jadi dokter Abdul Azhar itu banyak menceritakan ya. Jadi waktu itu banyak yang mengadu kepada Abdul Azhar, ini Afghanistan sudah jihad, kami aja datang dari Indonesia, datang dari Malaysia, datang dari belahan bumi lainnya, datang ke Afghanistan untuk berjihad. Nah, kok di Afghanistan masih ada ustadz kok malah ngurusi pesantren kan gitu kan ya. Waktu itu pesantrennya pesantren anak-anak. Jadi kata Syekh Abu Musa Asuri itu santri-santri yang masih ingusan itu. Ya, jadi bapaknya berangkat perang, bapaknya berangkat ke medan jihad, anaknya dititipkan ke mana? Ke pesantren. Ya, mereka inilah yang nanti tahun 2001 ketika Amerika meminta kepada Afghanistan untuk menyerahkan Usama bin Laden kepada Amerika, tiba-tiba bangkitlah suatu kelompok yang kemudian bersumpah atas nama Allah tidak akan menyerahkan tamu mereka yang bernama Usama bin Laden kepada Amerika. Maka waktu itu Amerika kaget ini siapa ini orang? Kok berani banget sama saya? Kok berani banget sama Amerika Serikat kan? Ternyata diselidiki, ternyata itu adalah santri yang 20 tahun sebelumnya mereka masih ingusan. Sekarang sudah jadi apa? Nah, sekarang sudah jadi calon-calon perang, ya kan, calon-calon prajurit, ya, para prajurit, ya, para mujahidin, para fighter yang siap berperang melawan Amerika. Lalu teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Karenanya menarik serangan terhadap WTC Pentagon ini selalu menjadikan alasan kita kemudian menuduh Afghanistan, Taliban, Al-Qaeda sebagai teroris. Pada sampai hari ini belum pernah terbukti kalau Taliban dan Al-Qaeda adalah dalam dibalik serangan terhadap WTC dan Pentagon. Ini penting banget. Artinya kalau kita nanti ikut-ikutan di dalam mengucapkan kata-kata itu, apalagi kita mempopulerkan istilah teroris, itu kan muncul pertama kali kan dari mulutnya George Bush, George Bush Junior, ya. Kan dia pertama kali mengatakan with us or with teroris, kan itu, bersama kami atau bersama para teroris. Dan kita ikut-ikutan mempopulerkan kata-kata itu. Demi Allah, apa kita nggak takut nanti di hari kiamat akan diminta oleh Allah, akan dihisab oleh Allah ucapan kita tentang kata-kata teroris itu? Beberapa puluh tahun kita ikut-ikutan menyuarakan teroris itu. Apakah panjenengan kira yang kita ucapkan itu nanti gak dihisab oleh Allah? Apalagi yang kita tuduh itu ternyata bukan teroris. Teroris berdasarkan tuduhan musuh Islam. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, bukan kafir, ya, bukan kafir,
bukan munafik, fasik kata Allah. Siapa orang yang fasik ini? Orang yang fasik ini kata para ulama, ada dua orang yang disebut dengan fasik ini. Satu adalah orang yang murtakibul kabir, para pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa besar dan dia melakukan banyak dosa besar, maka dia disebut sebagai orang yang fasik. Walaupun dia muslim, tapi dia terjerumus ke dalam banyak dosa besar. Paling tidak yang mul, mendem, main, medok, maling, madat, itu merupakan apa? Itu kalau di zaman sebelum datangnya Islam, itu adalah kearifan lokalnya Nusantara. Ya, itu baca di dalam sejarahnya. Jadi kearifan lokalnya zaman dulu yang muli. Nah, kemudian setelah datangnya Islam, kemudian itu diperangi gitu kan. Walaupun hari ini masih banyak ya. Bahkan ciu itu dijadikan sebagai home industry. Dia jangan bisa jalan ke Sukoharjo, jalan Ciu. Saya pernah tablik akbar di jalan Ciu itu. Dia pernah diundang oleh warga di sana. Saya nggak ngerti kalau itu jalan Ciu. Dan saya nggak ngerti kalau itu sarangnya Ciu. Sampai warganya cerita di sana. Di sini Ustaz, agar generasi itu nanti menjadi para generasi Ciu. Itu ada yang bayinya lahir itu langsung dicekoki. Ciu lahir Pak, cepat lahir, langsung dicicipi. Kalau kamu adalah tipisan calon penerus Ciu. Itu ada mahasiswa saya dari Anglo, saya suruh melakukan penelitian itu. Coba kalian, karena saya ngajar di mata kuliah fikih pidana Islam atau hukum pidana Islam, saya suruh mereka datang ke jalan Ciu sana untuk melakukan penelitian ini. Itu ada satu fakta yang mereka temukan, ada seorang warga di situ yang dia setiap harinya itu merebus ya 120 ton Ciu. Dengan uang, dengan penghasilannya, dia kemudian punya pondok pesantren di Magelang. Nama pondok pesantrennya Darussalam apa namanya. Jadi dia cerita, jadi Mas, saya walaupun gini-gini, ya, ini duitnya saya gunakan untuk pondok pesantren saya di Magelang. Santrinya ada 200 orang. Dan itu gratis semua Mas. Dari mana? Dari Ciu. Ini fakta kan, hidup di pondok pesantren dari jual, dan santrinya mudah-mudahan gak jadi penjual Ciu gitu ya. Tanpa sekalian mudah-mudahan dibilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Jadi yang pertama disebut dengan fasik adalah orang yang terjerumus ke dalam dosa besar. Yang kedua, musirrus shaghair kata para ulama, atau musirrus shaghir, orang yang melakukan dosa kecil tapi terus menerus, nggak berhenti, ya. Ini disebut sebagai orang yang fasik, walaupun itu dosa kecil tapi terus menerus, ya. Maka dia akan menjadi fasik, ya. Misalnya kalau sebagian ulama mengatakan seperti orang wudud misalnya, ya. Walaupun wudud itu kata mereka dosa kecil misalnya, karena termasuk bagian daripada pemubadiran kan, ya. Coba kalau dengan ada orang uang 50.000, ya, uang 50.000 lebaran 50.000, kemudian dikasih tembakau di dalamnya, kemudian dikeliling, kemudian diisap, itu kira-kira apa yang kita katakan, ya. Jadi ngisap rokok
luar pembungkusnya itu, luarnya itu adalah duit 50.000. Orang pasti akan bilang, ini orang mubazir gitu kan, masa duit 50.000 dibakar. Dan itu bukan setahun sekali, setiap hari pisah, ya kan? Bisa jadi sehari 3 kali. Makanya lihat kemarin ketika rokok itu naik, nggak ada yang demo. Minyak goreng naik, demonya bingung sampai antri, ya. Ketika kemarin harga cukai rokok itu naik, sehingga harga rokok itu menjadi naik. Ada yang kemarin demo rokok? Ada? Belum pernah ada di Indonesia di sejarah orang demo nuntut turunkan harga rokok. Gak ada. Yang ada turunkan harga minyak goreng, turunkan harga BBM, turunkan sembako. Rokok no. Karena rokok itu sudah jadi bahan, ya. Jadi kalau ada sembako mungkin karena bukan habis sembako mungkin ya 10 bako gitu. Salah satu tambahnya rokok. Nah, ini luar biasa Pak. Saya tuh diundang safari dakwah ke Padang, ya. Ke Padang. Saya dijemput itu di bandara oleh orang yang menurut saya orang kaya raya, ya. Dibawa ke rumah itu besar. Kemudian di samping rumah itu ada ya kayak supermarket lagi. Ya. Saya tanya itu punya siapa tuh Pak? Alhamdulillah punya saya Ustaz. Rumahnya besar di Padang. Hanya pas makan siang itu saya tanya, jadi mana? Karena kan aslinya orang Bandung dia, ya si orang Bandung tapi dapat istri orang Padang ya. Kemudian saya tanya, Pak, Anda bisa kaya kayak gini nih, duitnya dari mana? Ya. Dia bilang, Ustaz, sebenarnya saya tuh malu menceritakan pekerjaan saya dulu. Tapi karena Ustaz nanya ya saya pantang untuk tidak menjawab. Dia bilang saya itu dulu, mohon maaf Pak Ustaz dulu, saya itu manajer pabrik rokok dulu. Tapi bukan cap kebo. Dia itu jadi manajer di pabrik rokok, yang mahal itu, yang dulu di Cirebon ya, pusat pabriknya di Cirebon itu kalau salah. Pabrik rokok Marlboro, ya. Kansas, ya. Di Samsu, kemudian ada Ardan dulu ya. Ini jangan-jangan memang orang-orang nggak tahu, jangan-jangan. Ya, kan mahal-mahal ya, Marlboro ya, Marlboro Ardan itu kan. Dari sejak saya kecil udah terkenal mahal itu. Ya. Nah, jadi saat saya manajer pabrik rokok sekian puluh tahun ya. Jadi mulai dari Cirebon, dipindah ke Medan sampai ke Makassar gitu kan. Terus saya tanya, dan itu kan rokok? Enggak Ustaz. Dia bilang, Allah, dia bilang Ustaz, owner pabrik rokok tuh nggak ada yang merokok Ustaz. Jadi owner pabrik rokok itu nggak ada yang merokok. Saya Pak Ustaz jadi manajer di perusahaan rokok itu dari kecil. Ketika anak saya punya 2 orang anak laki-laki. Saya bilang sama anak saya, haram kalian merokok. Bayangkan anaknya dibilang masuk haram merokok. Padahal bapaknya manajer di perusahaan rokok. Ini luar biasa. Lah yang merokok siapa? Ya antum. Ya kan yang merokok kan kita orang-orang awam ini kan, yang punya pabrik rokok tuh nggak merokok. Kenapa? Mereka tahu rokok itu membahayakan. Maka juga kalau jenengan beli air minum, air kemasan misalnya, atau jenengan beli roti lah, tertulis di roti ini membunuh kamu.
Kira-kira jenengan makan nggak roti? Ada roti tertulis di situ. Roti ini membunuhmu. Kira-kira jenengan makan betul? Enggak kan? Roti ini medeni gitu kan. Tapi ketika tertulis di bungkus rokok, merokok membunuhmu, malah disedot. Ada? Ya kan? Jelas itu, pada tertulis itu. Nah, makanya memang orang yang merokok itu kata banyak para ahli nggak bisa membaca. Jadi walaupun tertulis merokok membunuhmu, mungkin yang dia baca merokok menyehatkan kamu. Akhirnya disebut lama kalau sekarang kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaulah misalnya ini dianggap makruh, taruhlah kita ambil ya, taruhlah kita ambil pendapat yang paling lemah lah misalnya, bahwa rokok itu makruh. Lah apa arti makruh begitu kan? Makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai kan? Sesuatu yang tidak disukai. Artinya Rasulullah sendiri pun beliau menjauhi perkara-perkara yang makruh gitu. Nah kalau kita mengikuti Rasulullah berarti apa seharusnya? Kita tinggalkan perkara makruh itu. Nah demi ya apa bisa ya. Buktinya selama siang Ramadan kan nggak ada yang duduk kan? Nggak ada yang duduk. Tetap bisa bersabar ya. Tetap bisa kemudian menahan walaupun ada istilah mulut kecut tanpa udut, dunia gelap tanpa asap. Oh saya juga tabligh akbar menceritakan tentang hukum rokok di Klaten. Itu ada jamaah berdiri di belakang, Ustaz, apa Ustaz nggak tahu ada riwayat yang mengatakan rokok itu bagus. Nikmatul udud ba'dad dahar. Saya dikasih dalil. Itu orang penjuru bilang, Ustaz, apa Ustaz nggak pernah dengar nikmatul udud? Pasti banget ya. Kolpolah subro itu. Nikmatul udud ba'dad dahar. Lepas Ramadan ba'da sahur. Rawahu kedemit. Lah itu sekalian ini depannya nikmatul udud ya. Lah kalau itu makruh dan apalagi kalau kemudian para ulama mengatakan itu termasuk perkara membantu dan terus kita isep sampai berapa kodi di rumah kita itu. Lah apakah ini tidak menjadi sebuah? Lah kalau makruh pun itu dikerjakan ya sekali-kali kan gitu kan. Nah kalau setiap hari ya, malah senengnya karusik makruh ya. Nah maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan. Itu saja kata Allah. Kalau orang fasik ini datang kepada kita membawa berita tentang hal-hal yang mirip berkenaan dengan Islam dan umat Islam, maka apa kata Allah? Fatabayyan. Kita harus selidiki dulu, ini benar atau enggak. Apalagi kalau berita itu datang dari mulutnya orang munafik, mulutnya orang kafir gitu. Dan terbukti ya Taliban beberapa waktu yang lalu pasca berhasil merebut kembali Afghanistan, dia mengatakan bahwa kami pernah mengirimkan delegasi ke Amerika Serikat. Untuk apa? Kami kirimkan delegasi, kami kirimkan surat untuk Amerika. Ayo, kirim pakarmu kepada kami dan kami akan kirimkan pakar kami. Mari kita selidiki siapa otak di balik serangan terhadap BTC dan Pentagon. Apa kata Taliban? Namun Amerika tidak pernah menanggapi permintaan kami. Artinya bisa jadi
otak dan dalam di balik serangan terhadap PTC Pentagon adalah apa? Orang-orang kafir itu membunuh rakyatnya sendiri. Ya. Itu sesuatu yang wajar bagi mereka. Oh, jangankan jauh-jauh ke sana, di Indonesia saja mengorbankan rakyat untuk kepentingan mereka saja biasa. Biasa. Ya. Membunuh rakyat untuk korban demi kepentingan politik mereka, demi kepentingan perut mereka, demi kepentingan organisasi mereka, itu wajar loh. Ya. Apalagi non jauh dengan Amerika, mereka korbankan sendiri, Pak. Mereka bom sendiri, mereka buat meledak sendiri PTC dan Pentagon itu supaya apa? menjadi sebuah senjata atau menjadi sebuah hujah yang kuat bagi Amerika untuk apa? Menggempur Afghanistan, kan itu ya. Jadi Amerika itu kan sudah pingin banget itu nyerang Taliban itu, nyerang Afghanistan itu ya. Tapi itu nggak ada ininya, nggak ada alasan kuat ini opong dulu. Karena kalau tiba-tiba Amerika invasi Afghanistan, nggak ada alasannya. Ya ini nanti orang akan marah sama Amerika Serikat kan itu kan ya. Maka dicarilah alasannya apa ini. Golek ini, iya caranya serang WTC dan Pentagon. Maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Dan nanti sekalian, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika dengan perang melawan terorisme itu sebenarnya untuk menutupi ya kejahatan dan korupsinya Amerika Serikat itu. Makanya isu terorisme itu Pak nggak akan pernah dihilangkan. Kenapa? Satu, karena tindakan terorisme itu faktor utamanya adalah terjadinya korupsi. Jadi bisa ada penelitian itu, ada berapa negara dilakukan penelitian yang disebut sebagai negara paling besar tindakan terorismenya. Afghanistan, kemudian mana lagi? Libya, kemudian mana lagi? Yaman, ya. Itu diteliti oleh para ahli. Ternyata penyebab utama terjadinya tindakan terorisme, misalnya contoh Afghanistan itu bukan karena faktor agama, tapi karena pemerintah boneka buatannya Amerika di Afghanistan itu ternyata melakukan apa? Korupsi yang sangat besar. Yang akhirnya bayangkan Pak, jadi ketika Taliban berhasil digulingkan oleh Amerika, maka kemudian Amerika membuat pemerintahan boneka, itu duitnya disuplai oleh Amerika. Dan ternyata duit yang disuplai Amerika itu nggak dikasihkan untuk rakyat, tapi apa? Jadi rayaan pejabatnya. Akhirnya rakyatnya hidup dalam kondisi miskin, rakyatnya hidup dalam kondisi keterbelakangan, nggak dapat makan, susah. Akhirnya apa yang terjadi? Pastinya orang akan melakukan apa? Perlawanan, akan melakukan kejahatan. Ini penting Pak sekalian. Yang kedua, perlu kita pahami Pak sekalian, ya. Korupsi, terorisme itu dalam rangka untuk menutupi kasus korupsi di sebuah negara. Ya, makanya kita lihat negara kita ini, setiap kali ada kasus besar kaitannya dengan korupsi, tiba-tiba muncul isu. Ketika kemarin ramai tentang minyak goreng dan memang sudah mengarah kepada tindakan korupsi, ya saya beberapa bulan yang lalu itu sudah dapat kabar dari teman itu Cina itu, dia mualaf, seorang pengusaha di Solo ini, dia cerita, Ustaz, antum tahu nggak minyak goreng antum itu dijual ke luar negeri? Saya bilang, jadi ngerti Pak, saya dikasih tahu teman-teman saya. Dan baru kemudian terbongkar beberapa hari terakhir ini, kalau ternyata CPO-nya jadi dijual untuk bahan solar ya, karena solarnya lebih tinggi di Eropa, di Barat, akhirnya dijual ke sana. Nah, maka sekarang mudah-mudahan dibulatkan oleh Allah. Jadi makanya akhirnya tiba-tiba muncul istilah NII Sumatera Barat yang katanya ingin
menggulingkan pemerintahan Jokowi pakai golok. Itu kan gak masuk akal lah. Oh, KKB itu yang sudah berjuang berapa tahun itu? Sudah puluhan tahun Pak KKB itu pakai senapan mesin diora sukses kok. Apa meneh arep pakai golok. Itu kan Joko Sembung bawa golok. Orang NII 60 tahun yang lalu Pak, ketika dipimpin oleh Kartosuwiryo itu, oleh Pak Kartosuwiryo itu udah pakai ngene loh, udah pakai senjata loh. Lah kok NII saya ini pakai golok, berarti yo mundur tuh. Nah ini akhirnya semua orang bicara NII sampai apa ketua KSP, penasehat sekretaris presiden apa langsung ngomong hati-hati terhadap NII. Dan ini sudah menjadi ini tujuannya untuk menutupi kasus-kasus besar di akhirnya orang sekarang sibuk ngurusi NII golok. Yang ketiga Pak, kenapa terorisme itu tetap dipelihara? Karena itu akan menjadi sumber korupsi baru, menjadi sumber ya, jadi tempat lahannya. Makanya Pak, nggak pernah di Indonesia itu ya dana untuk penanggulangan terorisme itu dibeberkan ya. Padahal sudah berapa banyak para ahli minta ya agar dilakukan audit terhadap dana penindakan dana yang digunakan untuk perang melawan terorisme. Itu besar. Tahun 2001 atau tahun 2000 itu dana untuk melakukan perang terhadap terorisme untuk kepolisian itu Pak, dananya berapa juga itu? 44,4 triliun. 44,4 triliun. Itu kalau disumbangkan ke Masjid Nur Mira tingkat ke-12. Nah pertanyaannya, dari mana itu duit? Kemana itu duit? Gak pernah diaudit. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Nah makanya kenapa sekarang orang dikit-dikit teroris, teroris. Kenapa? Ini sarang, ini apa? Lahan empuk untuk nanti bisa lagi untuk melakukan apa? Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi penting bagi kita agar kita tidak sembrono ya ketika mengucapkan kata-kata teroris sebagainya. Karena itu nanti akan menjadi khawatir, itu akan menjadi beban kita nanti yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekalian saya mohon maaf tidak bisa memperpanjang lebar ini ya. Karena saya jam 6 kurang seperempat tadi tunggu ini di Muhammadiyah untuk bisa memberikan kajian. Jadi insya Allah kita ketemu lagi nanti di luar Ramadan insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kendor, ya. Jangan sampai kendor. Sekarang Ramadan sudah mulai banyak orang-orang yang sudah mulai kendor, pindah soknya dari masjid pindahnya kemana? Ke matahari. Apalagi pasca cairnya. Maka saya berharap mau cair THR, mau cair es batu, mau apa lah ya, kita tetap fokus di bulan Ramadan, apalagi ini adalah yang terakhir dan ini adalah penentunya Pak ya. Jadi kalau melihat kualitas Ramadan seseorang itu bukan di 10 awal, bukan di 10 pertengahan, lihat yang mana ya. Kalau yang di akhirnya dia mimpi, di akhirnya dia malah gak karu-karuan, berarti apa? Yang kemarin cuman semangat ya, awalnya saja. Lama sekalian, mudah-mudahan kita sukses menjalankan Ramadan ini sampai akhir daripada
menerima amal-amal kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini sebagaimana harapan Allah, la'allakum tattaqun. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Lagi dari waktu, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.